Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 12 yang terdiri anggota Robihatul Rohimah dan saya sendiri Sari Putri akan mempresentasikan tentang materi pembelajaran dengan fokus utama silabus. Pengertian silabus. Silabus adalah suatu rancangan dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran yang sistematis, yang membuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk pencapaian penguasaan. Silabus juga dapat diartikan merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Adapun manfaat silabus, yang pertama, sebagai pengaturan kegiatan pembelajaran dan mengembangkan sistem penilaian. Yang kedua, sumber utama dalam penyusunan rencana pembelajaran berkaitan dengan standar kompetensi maupun satu kompetensi dasar. Yang ketiga, sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran lebih lanjut, yaitu dalam penyusunan RPP, pengelolaan kegiatan pembelajaran, penyediaan sumber belajar, dan pengembangan sistem penilaian. Nah, yang keempat, sebagai ukuran dan melakukan penelitian keberhasilan suatu program pembelajaran. Yang kelima, dokumentasi tertulis atau written dokumen sebagai akuntabilitas suatu program pembelajaran. Nah, komponen silabus, ada berbagai komponen silabus. Silabus dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut. Nah, yang pertama, standar kompetensi mata pelajaran. Di sini standar kompetensi mata pelajaran yaitu batas arah kemampuannya yang harus dimiliki dan dapat dilakukan oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran suatu mata pelajaran tertentu. Kemampuan yang dapat dilakukan atau ditampilkan siswa untuk suatu mata pelajaran, kompetensi dalam pembelajaran tertentu harus dimiliki siswa, kemampuan yang dimiliki oleh lulusan dalam suatu mata pelajaran tertentu. Suatu kompetensi dasar terdapat dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi. Nah, yang kedua, kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal pada tiap mata pelajaran yang harus dicapai siswa. Kompetensi dasar dalam silabus berfungsi untuk mengarahkan guru mengenai target yang harus dicapai dalam pembelajaran, misalnya mampu menyelesaikan diri dengan lingkungan dan sebagainya. Kompetensi dasar terdapat dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi. Yang kedua, indikator hasil belajar. Nah, indikator hasil belajar di sini adalah ciri penanda ketercapaian kompetensi dasar. Indikator dalam silabus berfungsi sebagai tanda-tanda yang menunjukkan terjadinya perubahan perilaku pada diri siswa. Tanda-tanda ini lebih spesifik dan lebih dapat diamati dalam diri siswa. Target kompetensi dasar tersebut sudah terpenuhi atau tercapai. Nah, yang C, materi pokok. Materi pokok ini adalah pokok-pokok materi yang harus dipelajari siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi dasar dan akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Nah, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah bentuk atau pola umum pembelajaran yang akan dilaksanakan. Strategi pembelajaran meliputi kegiatan tatap muka dan non tatap muka.
Dan ada lagi alokasi waktu. Nah, alokasi waktu adalah waktu yang diperlukan untuk menguasai masing-masing kompetensi dasar. Ada juga adanya penilaian. Penilaian adalah jenis bentuk instrumen yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur kemampuan keberhasilan belajar siswa. Nah, yang terakhir, sarana dan sumber belajar. Sarana dan sumber belajar adalah sarana dan sumber belajar yang digunakan untuk proses belajar mengajar. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai prinsip pengembangan silabus. Pengembangan silabus merupakan tugas guru yang dibuat berdasarkan format yang ditetapkan. Konten silabus dirancang berdasarkan kebutuhan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Prinsip pengembangan silabus antara lain yang pertama ada ilmiah. Jadi keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus itu harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Di samping itu, strategi pembelajaran yang dirancang dalam silabus perlu memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran dan teori belajar. Yang kedua ada relevan. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus harus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Prinsip ini mendasari pengembangan silabus baik dalam pemilihan materi pembelajaran, strategi dan pendekatan pembelajaran, penetapan waktu, strategi penilaian, maupun dalam mempertimbangkan kebutuhan media dan alat pembelajaran. Yang ketiga ada sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. SK dan KD merupakan acuan utama dalam pengembangan silabus. Dari kedua komponen ini ditentukan indikator pencapaian, dipilih materi pembelajaran yang diperlukan, strategi pembelajaran yang sesuai, kebutuhan waktu dan media, serta teknik dan instrumen penilaian yang tepat untuk mengetahui pencapaian kompetensi tersebut. Yang keempat, konsisten. Adanya hubungan yang konsisten atau ajak antara KD, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, serta teknik dan instrumen penilaian. Yang kelima, memadai. Cakupan indikator materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian KD. Dengan prinsip ini, maka tuntutan kompetensi harus dapat terpenuhi dengan pengembangan materi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran dikembangkan. Yang keenam, aktual dan konstekstual. Cakupan indikator materi pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata. Dan peristiwa yang terjadi, banyak fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi dan dapat mendukung kemudahan dalam menguasai kompetensi perlu dimanfaatkan dalam pengembangan pembelajaran. Yang ketujuh, fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keberagaman peserta pendidik, serta perubahan yang terjadi di sekolah dan kebutuhan masyarakat. Fleksibilitas silabus ini memungkinkan pengembangan dan penyesuaian silabus dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Yang kedelapan, menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi baik kognitif, afektif maupun psikomotor. Prinsip ini hendaknya dipertimbangkan baik dalam pengembangan materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran maupun penilaiannya. Kegiatan pembelajaran dalam silabus perlu dirancang sedemikian rupa hingga peserta didik memiliki keleluasaan untuk mengembangkan kemampuannya. Bukan hanya kemampuan kognitif saja, melainkan juga dapat mempertajam kemampuan afektif dan psikomotoriknya, serta dapat optimal melatih kecakapan hidup atau life skill. Selanjutnya, kita masuk pada langkah-langkah penyusunan silabus. Secara umum, proses penyusunan silabus terdiri
dari 8 langkah utama. Nah, yang pertama, mengisi kolom identitas mata pelajaran. Pada bagian ini perlu dituliskan dengan jelas nama sekolah, mata pelajaran, ditunjukkan untuk kelas berapa dan pada semester berapa, dan alokasi waktu yang dibutuhkan. Perlu juga dituliskan standar kompetensi mata pelajaran yang akan dicapai. Yang kedua, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi dan kompetensi dasar ini berlaku secara nasional, ditetapkan oleh BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan. Para pengembang silabus perlu mengkaji secara teliti standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, urusan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan. Materi tidak harus selalu sesuai dengan urutan dalam standar isi. Yang kedua, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Jenis materi pokok itu bisa berupa fakta, konsep, prinsip, prosedur, atau keterampilan. Materi pokok dalam silabus biasanya dirumuskan dalam bentuk kata benda atau kata kerja yang dibendakan. Nah, untuk mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dilakukan dengan mempertimbangkan potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualisasi, kedalaman, dan keleluasaan materi pembelajaran, relevansi dengan kebutuhan peserta didik, dan tuntutan lingkungan, serta alokasi waktu. Kemudian langkah penyusunan yang keempat adalah mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini dapat berupa kegiatan tatap muka maupun bukan tatap muka. Kegiatan tatap muka berupa kegiatan pembelajaran dalam bentuk interaksi langsung antar guru dan siswa, misalnya seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, kuis, dan tes. Kegiatan non tatap muka berupa kegiatan pembelajaran yang bukan interaksi langsung guru dan siswa, seperti mendemonstrasikan, mempraktikkan, mengukur, mengadakan eksperimen, mengaplikasikan, menganalisis, menemukan, mengamati, dan menelaah. Kegiatan pembelajaran konstekstual dan kegiatan pembelajaran kecakapan hidup. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik, guru dan peserta didik, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Langkah penyusunan yang kelima adalah merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian langkah penyusunan yang keenam adalah menentukan jenis penilaian. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kerja, sikap, penilaian hasil karya berupa proyek atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian lainnya. Langkah penyusunan yang ketujuh adalah menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan lokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan
Di tingkat satuan pendidikan, penyusunan silabus memperhatikan alokasi waktu yang disediakan per semester, per tahun, dan alokasi waktu mata pelajaran lain sekelompok. Implementasi pembelajaran per semester menggunakan penggalan silabus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk mata pelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia pada struktur kurikulum. Kemudian, langkah penyusunan silabus yang ke-8 adalah menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan atau buku ajar, objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Bila ada salah kata, juga mohon dimaafkan. Saya perwakilan dari kelompok 12, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.